Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kami dari Penyuluh Agama Islam non-PNS Kecamatan Pasongsongan, KUA Kecamatan Pasongsongan, kembali berjumpa secara virtual terkait pandemi COVID-19. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Telah sekian lama kita menjalani hari-hari yang sangat berat. Telah sekian lama kita telah melewati banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya virus corona ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, sehingga kami mencoba hadir di saat banyak kecerdasan manusia sudah tak mampu untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Maka tidak ada yang bisa kami sampaikan, kami haturkan kecuali fafirru ilallah. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita untuk bersama-sama bersujud kepada Allah, memohon, mengharap kepada Allah agar penyakit ini, agar virus corona ini diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Para pemirsa dimanapun antum berada, khususnya di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, kami mencoba untuk menyuguhkan beberapa solusi yang semoga diharapkan bisa menjadi solusi dalam mewabahnya virus corona yang saat ini juga viral, ya, masalah penyakit taun. Kami mencoba untuk menampilkan sebuah hadis sahih, syarah dari kitab Ratibul Haddad, juga syarah dari kitab Ratibul Attos. Itu bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, khususnya para kaum santri, itu sebetulnya sudah ada amalan-amalan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sebuah zikir, sebuah bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini banyak disebutkan di banyak kitab, bahkan di syarah kitab Ratibul Haddad, di syarah kitab Ratibul Attos, itu banyak disebutkan bahwa ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulla lailatin. Tidaklah seorang hamba itu membaca atau mengucapkan di setiap pagi dan sore. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 marrat, itu 3 kali. Illa lam yadurruhu syai'un, kecuali tidak ada yang membahayakan bagi dirinya, tidak ada yang akan memadaratkan bagi dirinya. Ini hadis sahih untuk diamalkan di tiap pagi dan tiap sore. Ini agar kita tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas terkait virus corona ini. La taqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kita sebagai orang yang beriman harus menghadapi semua ujian ini dengan cara-cara orang yang beriman. Jadi kita baca zikir ini dari pagi 3 kali, sore 3 kali, maka tak akan ada bahaya yang menghampiri. Ini amalan yang sangat ampuh sekali, langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis. Ada banyak beberapa keterangan, diantaranya dari kitab, ya mohon maaf ya, kami dulu sempat belajar kitab ini, namanya Mujarrabatud Dairabi Al-Kabir. Ini kitab yang tidak biasa kami keluarkan
kecuali di situasi genting saat ini. Dan kami harapkan bisa bermanfaat, karena ini berisi amalan-amalan yang bagus, yang hasanah. Di antaranya dalam kitab Ad-Dairabi ini halaman 163 itu untuk mendawamkan bacaan ini. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'nun fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulkini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Hayyun somadun baqi walahu kanafun waqi subhanal malikil khallaq. Ini amalan-amalan karena sekarang banyak orang cemas bahwa penyakit taun ini sudah berkeliaran di sekeliling kita. Bahkan dalam kitab Ad-Dairabi ini juga dijelaskan jika bacaan tadi itu ditulis, digantungkan di pintu rumah, maka yang namanya penyakit taun atau wabah tidak akan masuk, tidak akan menghinggapi, tidak akan menghampiri yang ada di dalam rumah. Ini salah satu upaya lah, salah satu upaya selain upaya jaga jarak, pakai masker, mengurangi mobilitas, mengurangi interaksi, terus untuk memakai hand sanitizer, cuci tangan dan semacamnya. Ini salah satu upaya yang lain, upaya secara batin. Protokol kesehatan 5M itu kan usaha secara zahir, ini secara batin. Kita sebagai orang yang beriman perlu untuk menggunakan cara-cara ini. Kenapa? Karena ad-du'a'u as-silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ini banyak kita datangi ustadz-ustadz di kampung-kampung, para kiai, ya. Kita mohon petunjuk terkait amalan ini. Alhamdulillah di sekitar kami, di masjid-masjid di desa-desa kami itu sudah berkumandang ini. Tiap malam, tiap pagi ini berkumandang. Semoga ini menjadi solusi, menjadi penolak wabah virus corona atau penyakit yang sedang viral saat ini, yaitu penyakit taun. Para pemirsa, ada lain dalam sebuah kitab hikmah, ya, ada yang mengatakan dari kitab Ar-Rahmah fid Tibi wal Hikmah, itu disebutkan kalau terjadi wabah seperti saat sekarang ini, untuk menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Ini cara-cara yang tidak biasa, ya, cara-cara klasik. Dianjurkan untuk mengambil besi, terus dipanaskan dalam api. Setelah besi itu memerah, tentunya besi yang telah disucikan, yang tidak berkarat, agar tidak infeksi. Itu setelah besinya itu merah, itu dicelupkan ke dalam air, satu ember yang juga airnya suci berkali-kali. Itu diminum. Itu banyak yang menyampaikan ini bisa menyembuhkan atau penolak wabah. Wakila juga banyak disampaikan oleh para alim ulama terhadap kitab-kitab klasik, ya, bahwa dulu pada zamannya Rasulullah pernah ada sahabat yang menghadap Rasulullah Muhammad SAW, itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada baginda Rasul. Ya Rasul, pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu terjadi sebuah wabah yang sangat menakutkan. Per harinya itu ada ratusan ribu orang yang mati. Akankah wabah itu akan terjadi di zamanmu ya Rasul? Rasulullah tidak menjawab, tapi beliau bersujud kepada Allah mohon petunjuk. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Ya Muhammad, innallaha yaqra'u 'alaikas salam. Wahai Muhammad, Allah mengirimkan salam untukmu. Akhirnya malaikat Jibril itu melanjutkan,
pesannya, alim ummataka hadzal doa, ajarkanlah pada umatmu doa ini. Doa ini ditiupkan pada sapi jantan atau lainnya seperti kambing jantan atau ayam jantan. Itu setelah dibacakan doa-doa tersebut, setelah ditiupkan pada kepala hewan yang dimaksud, langsung disembelih dan dimakan bersama. Siapapun yang memakan daging itu akan diselamatkan dari wabah. Ini adalah salah satu upaya batin, salah satu upaya klasik, salah satu upaya kaum santri. Semoga ini bisa menjadi penolak, menjadi hijab dari virus corona yang sangat-sangat mencemaskan dan menakutkan bagi kita semua. Ingat satu hal, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Biasakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Jangan kosongkan hati kita dengan mengingat Allah. Biarpun kita bersama manusia, biarpun kita asyik dengan pekerjaan, biarpun kita banyak apapun yang terjadi di sekitar kita, ingat, hati tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu kamathalil hayy wal mayyit. Bahwa perbandingan orang yang ingat berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah, maka perbandingannya seperti orang mati dan orang hidup. Jangan kita mati, jangan kita mati sebelum kita mati. Artinya, hidupkan hati kita untuk berzikir, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah. Semoga bermanfaat penyuluh agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, KUA Kecamatan Pasongsongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.